Shalom Bapak Ibu. Haleluya. Seberapapun kita yang hadir, kita patut bersyukur bahwasanya kasih setianya untuk kita selama-lamanya. Kita bersyukur di mana Tuhan masih berikan kita kesempatan untuk kita boleh beribadah tempat ini. Kita boleh bersyukur karena Tuhan memberi kesempatan untuk kita boleh membawa ucapan syukur kita pada Tuhan. Kita mau sama-sama menyatukan hati kita untuk kita berdoa. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapa kami yang dari surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu atas kehidupan kami Tuhan. Bapa, sebenar Tuhan kami memuji dan menyembah Engkau. Kuduskan setiap hati kami, laikan hati kami Tuhan. Bila kami berkenan di hadapan-Mu Tuhan, berkati ibadah kami Tuhan. Bila Engkau yang bertahta di atas pujian penyembahan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan hari ini. Sungguh kami sangat bersyukur Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang kau perbuat di
setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur hatiku takkan gentar, aku tahu tanganmu yang menolongku. Tak ada lembah gelap yang tak ku lewati tanpa hadirmu. Hatiku takkan gentar, aku tahu tanganmu yang menopangku. Kaulah Yesus, kaulah Tuhan, hanya Kau bukan saya. Kaulah Yesus, kaulah Tuhan, harapan hidupku. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, kami bersyukur. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur, ku bersyukur.
bersyukur, tiada yang sepertimu, Yesus. Kau yang selalu ada bersama kami, menopang kami. Engkaulah kekuatan dan keselamatanku, Yesus. Terima kasih Tuhan yang selalu menopang hidup kami, yang selalu mengerti setiap keadaan hidup kami. Oh Yesus, Kau tahu isi hati kami, Engkau selalu menopang kami, menuntun kami, kami bersyukur. Oh Yesus, Jesus, terima kasih Tuhan. Kami sungguh sangat bersyukur Tuhan buat setiap kebaikan-Mu Yesus. Terima kasih Yesus. Thank you Jesus. Oh Yesus. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Engkau Yesus, layak dipuji Tuhan. Di atas pujian, yes. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Amin. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas segalanya. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Engkau yang ditinggikan Tuhan, Engkau yang dipuji Tuhan. Amin. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Hanya Engkau layak dipuji, hanya Engkau yang layak disembah Tuhan. Kami membuka ibadah kami dengan ucapan syukur. Yang percaya katakan amin. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Kita mau sapa samping kanan kiri, katakan Tuhan Yesus luar biasa.
hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam siapa? Dalam Tuhan. Amin. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Bersuka, amin. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka cita. Amin, haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya, puji nama Tuhan. Sebab Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Amin. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan.
Mari Bapak Ibu, saya melibatkan saudara semua untuk berdoa bagi mereka. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau luar biasa dalam kehidupan kami. Kami bersyukur hari ini kami boleh beribadah bersama-sama tanpa kecuali Tuhan. Engkau memberikan kepada kami umur, Tuhan tambahkan umur bagi kami. Tuhan tambahkan langkah-langkah iman kami. Dan Tuhan tambahkan kekuatan daripada Tuhan untuk kami. Sehingga kami dapat beribadah dengan penuh sukacita daripada Allah. Kami boleh membawa anak-anak kami, membawa cucu kami ke rumah Tuhan. Untuk Engkau memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Berkat Allah mengalir. Dalam nama Tuhan Yesus, kuasa kasih Tuhan. Engkau dialiri oleh kekuatan kuasa ilahi. Nama Yesus dipermuliakan. Dalam nama Yesus, anak-anak semua diberkati. Orang tua mereka diberkati oleh Tuhan. Tangan Tuhan memberkati, kuasa Tuhan menaungi. Dan kasih Tuhan melingkupi mereka. Apa yang mereka ajarkan, apa yang mereka dengar Tuhan lewat kebenaran firman Allah. Lewat cerita-cerita di dalam nama Yesus, Allah memberkati mereka. Berikan mereka kesehatan, berikan kepada mereka ya Tuhan hikmat, berikan kepada mereka menjadi anak-anak yang manis, anak-anak yang takut akan Allah. Di dalam nama Yesus, dari sejak kecil mereka mengenal Allah, Allah yang hidup, Allah yang penuh kuasa, Allah penyembuh, Allah penyelamat. Kiranya Tuhan tertanam di hati mereka dalam nama Yesus. Kami menyerahkan ibadah sekolah minggu untuk Engkau pimpin, untuk Engkau berkati, dan Tuhan memberkati setiap guru sekolah minggu. Hikmat marifat daripada Allah turun atas mereka, sehingga ibadah di bawah diberkati oleh Tuhan. Ada Tuhan hadir, ada Tuhan memberkati, dan kami di sini tetap akan beribadah terhubung dengan Roh Allah. Nama Tuhan dimuliakan, ditinggikan, dipuji. Dalam nama Yesus kami terima berkat ini. Haleluya. Amin. Amin.
Tuhan kami merindukan Engkau. Saat ini Kau taruh rasa haus dan lapar akan di jiwa kami tentang kebenaran firman Allah. Saat ini taruhlah ya Allah. Saat ini baharuilah ya Tuhan. Saat ini bawalah kami mendekat kepadamu. Saat ini bukakanlah, singkapkanlah kebenaran firman Allah. Saat ini urapan Allah mengalir. Kuasa surgawi menyentuh setiap hati. Saat ini Tuhan memandang hati kami. Saat ini Tuhan memulihkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Tidak menunggu waktu lama. Karena Tuhan punya saat-saat tertentu di mana Engkau menyatakan kuasa kasih-Mu yang luar biasa itu dalam hidup kami. Saat ini kami persilahkan Tuhan untuk mengoreksi hidup kami. Untuk membawa kami, untuk membangun iman kami, untuk membawa kami dekat dengan Engkau. Saat ini Tuhan, kami rindu Engkau, kami haus Engkau, kami lapar akan kehadiran Tuhan dalam hidup kami. Baharui kami Allah, topang kami saat ini Tuhan, hingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang kuat, anak-anak Tuhan yang diberkati, anak-anak Tuhan yang memuliakan nama Allah. Oleh karena Allah menolong, menopang, memberkati, dan Tuhan berjalan bersama kami. Dalam nama Yesus kami terima berkat Tuhan ini. Haleluya. Yang siap diberkati bersama-sama kita katakan amin. Coba beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Ya. Semua merasakan hadirat Tuhan. Semua merasakan lawatan Tuhan. Tidak ada kebahagiaan yang melebihi kebahagiaan ketika saat kita mengalami lawatan daripada Tuhan. Semua terasa hilang, sirna, digantikan dengan sukacita daripada Roh Kudus. Kiranya pengalaman demi pengalaman yang berasal daripada Allah kita akan alami bersama-sama. Kenapa? Karena saudara dan saya setia mengiring Tuhan. Amin. Setia mengikut Tuhan sampai di penghujung tahun 2025. Tidak ada satupun yang gugur imannya. Semua iman bertumbuh, semua iman semakin dikuatkan. Semua ada sukacita. Semua merasakan hadirat Allah. Semua diberkati oleh Tuhan. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus sekali lagi. Oh, pasti Tuhan senang melihat tepuk sorak tangan kita di hadapan Allah. Karena kita mensyukuri berkat yang daripada Tuhan. Kalau semua diberkati oleh Tuhan pasti akan ada kesaksian-kesaksian yang daripada Allah. Yang saudara, pengalaman saudara bersama dengan Tuhan yang saudara dapat saksikan. Tunggu waktunya. Nanti malam tahun baru akan ada berapa orang misal yang bersaksi? Ada 4 orang. Nantikan tunggu kesaksian yang indah yang memberkati satu dengan yang lain. Amin saudara. Saudara biar tidak terlewatkan. Meskipun secara pribadi saya sudah salaman dengan saudara. Mengucapkan selamat Natal. Dan dari mimbar ini juga saya pribadi dan juga keluarga Pak Putu. Kami mengucapkan selamat hari Natal 2025. Dan menyambut tahun baru 2026. Kiranya kita semua diberkati. Diberikan kesehatan. Dan senantiasa mengalami lawatan daripada Tuhan. Amin saudara. Dan saudara saya terima kasih buat doa-doa daripada saudara. Saya bisa bertahan sampai di ujung tahun ini. Itu semua oleh karena perhatian saudara dan juga doa-doa saudara tentu saja dengan kerjasama yang baik. Sehingga kita bisa menjalankan ibadah kita gereja ini sampai di penghujung tahun 2025 ini. Akan ada hal-hal yang akan kita lihat nanti alami di tahun 2026 nanti. Tapi bersiap-siaplah untuk menerima segala sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Saudara siap? Siap diberkati? Siap kalau menghadapi pencobaan? Ya, ini rasanya aduh gitu. Ya, semuanya itu pasti ada maksud dan rencana Tuhan yang pasti. Tuhan memberikan kita hari depan yang penuh harapan. Tahun depan penuh dengan harapan yang Tuhan janjikan bagi kita. Amin. Ada keberhasilan. Sekalipun kita ada dalam situasi keadaan yang tidak bersahabat secara ekonomi. Segala sesuatu ada goncangan-goncangan. Tetapi surga itu tidak akan tergoncangkan kecuali doa-doa saudara.
tembus di dalam hadirat Allah sampai ke surga, itulah yang dapat menggoncangkan hati Tuhan. Dan di dalamnya ada berkat yang Tuhan curahkan. Amin saudara. Jadilah anak-anak Tuhan yang memiliki doa yang dapat menggoncangkan surga. Puji akan nama Tuhan. Saudara, kita masih ada di minggu terakhir di tahun 2025. Dan ini bulan terakhir di 2025 ini. Berkat Tuhan tidak berakhir, tidak terakhir untuk kita pada saat ini. Tetapi berkat yang sama, tema yang sama masih datang melawat roh saudara, hati saudara untuk kita terima bersama-sama. Meskipun temanya sama, ayatnya sama, tapi di dalamnya ada berkat yang baru. Amin. Itulah Tuhan. Kenapa? Karena firman Allah ini hidup. Saya mengajak saudara untuk melihat kebenaran firman Allah yang terdapat dalam Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-8 sampai dengan ke-20. Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-8 sampai dengan yang ke-20. Ini ada 12 ayat. Saya baca ayat yang genap, saudara ayat yang ganjil. Ya. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. 20 bersama-sama. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memulihkan Allah. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semua sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Saudara, segala sesuatu yang kita dengar, yang kita lihat tentang firman Allah. Saudara, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, ternyata sesuai dengan apa yang kita hadapi. Suka enggak saudara? Firman Tuhan bilang, ternyata kita mengalami sesuai dengan firman Allah. Apakah saudara senang? Apakah saudara bersuka cita? Nah, gembala-gembala ini saudara, melihat, mendengar, saudara, persis seperti apa yang dikatakan oleh malaikat kepada mereka. Nah, ayat ini sudah sering kita dengar, tapi saya mengingatkan, mengajak saudara untuk melihat kembali, supaya kita lebih jelas mengerti tentang apa yang saya akan uraikan. Ya saudara, suatu hari, bukan di siang hari, di malam hari, di mana para gembala sedang menjaga ternak gembalaan mereka. Tiba-tiba saja ada malaikat hadir di tengah-tengah mereka. Bukan hanya itu, ada cahaya ilahi bersinar menyinari tempat itu yang membuat mereka kaget, terkejut dan juga takut. Lalu malaikat itu katakan, jangan takut, aku memberitakan kepadamu kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus di kota Daud. Nah, setelah malaikat itu menyampaikan berita sukacita ini, apa yang mereka lihat? Apa yang mereka dengar lagi? Malaikat mengatakan, inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan dibaringkan di palungan. Nah, setelah itu
para gembala ini melihat suatu pemandangan yang luar biasa. Saya mengajak saudara untuk mengarah kepada suatu pemandangan yang luar biasa indahnya. Ada cahaya ilahi di sana bersinar-sinar. Ternyata malaikat itu mereka lihat bukan sendiri lagi. Di situ nampak begitu banyak saudara bala tentara surga. Ngapain mereka di sana? Mereka memuji, menyembah Tuhan, mengatakan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Damai dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah mereka mendengar nyanyian pujian dinaikkan oleh malaikat dan para bala tentara surga ini saudara. Lalu mereka meninggalkan gembala-gembala ini. Setelah malaikat dan makhluk surgawi itu meninggalkan mereka. Lalu para gembala ini ngomong satu dengan yang lain. Ayo kita cepat-cepat. Kita pergi sekarang ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi. Apa yang terjadi di sana. Apakah benar seperti apa yang dikatakan oleh malaikat? Apakah benar seperti yang dikatakan oleh Tuhan? Ayo kita ke sana. Ayo dengan bersegera. Satu dengan yang lain. Mereka dengan cepat tidak menunggu waktu lagi. Menunda waktu lagi mereka pergi ke Bethlehem. Kalau lihat tadi cerita yang kita baca, sampai di Bethlehem mereka berjumpa dengan Maria, dengan Yusuf dan juga bayi Yesus. Dilihat persis seperti yang dia dengar dari malaikat Tuhan. Si bayi kecil mungil ini, sang juru selamat ini dibungkus dengan lampin dan dibaringkan di palungan. Lalu para gembala ini bersaksi menceritakan kepada Yusuf dan Maria tentang malaikat di padang yang menemui mereka. Tentang apa yang dikatakan oleh makhluk surgawi itu kepada mereka. Dan saudara kita melihat ayat yang ke-18. Ternyata Yusuf, Maria dan orang-orang yang mendengar. Waktu mereka menyampaikan berita ini. Saudara mereka menjadi terheran-heran. Bahkan Maria dia saudara menyimpan perkara ini dalam hatinya. Dan merenungkan. Nah setelah para gembala ini menyampaikan kabar berita yang sukacita ini tentang bayi ini saudara kepada Maria, Yusuf dan orang di sana, mereka kembali ke padang rumput untuk mengembalakan kambing domba mereka. Nah saudara, saya sangat bersyukur Tuhan kasih kita tema ini untuk tahun 2025 memang tepat sekali sesuai dengan kebutuhan kita. Kita perlu sukacita daripada Allah. Amin saudara. Siapa yang gak perlu damai daripada Allah? Kita semua membutuhkan. Melihat situasi, kondisi, keadaan seperti ini. Kita perlu kekuatan, kita perlu sukacita, kita perlu damai daripada Roh Kudus. Semua di sini suka mendengar berita saudara? Tiap hari dengar berita tentang dunia ini? Tiap hari mendengar berita tentang artis atau bagaimana, ya berita-berita apa yang saudara dengar. Tiap hari kita mendengar berita, artinya kita suka mendengar berita, amin. Tapi ada dua macam berita. Ada berita duka cita, ini yang bisa membuat kita menangis sedih. Ada berita sukacita yang dapat membuat kita menangis bahagia. Kita bisa menangis sedih, kita bisa menangis bahagia tergantung daripada isi berita yang kita terima. Tapi berita surga ini tidak membuat saudara menangis sedih, tapi membuat kita menangis bahagia. Terima kasih karena ada yang menyelamatkan hidupku. Amin saudara. Nah saudara, apa isi berita yang disampaikan oleh malaikat? Di dalam ayat yang ke-9. Ternyata saudara, malaikat Tuhan menyampaikan berita sukacita ini. Isinya di dalam ayat yang ke-11 adalah berita sukacita. Di dalam berita sukacita ini ada berkat, yaitu berita tentang kasih. Bahwa telah lahir bagimu Juru Selamat, Yesus Kristus Yesus Tuhan di kota Daud. Berita sukacita, berita tentang kasih ini disampaikan oleh malaikat Tuhan kepada para gembala. Nah saudara, kalau kita melihat dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16, ada juga berita yang firman Tuhan katakan, yang firman Tuhan sampaikan karena begitu besar
kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat ini tidak akan pernah lepas daripada perayaan Natal. Karena ini kunci daripada keselamatan itu adalah kasih yang daripada Tuhan. Amin. Ini harus kita renungkan, harus kita simak. Biarlah Roh Kudus menyingkapkan rahasia ini. Sehingga saudara dan saya akan menjadi anak-anak Tuhan yang mengerti akan kasih Allah. Dan kasih itu ada dalam kehidupan kita sehingga kita hidup di dalam kasih-Nya Allah. Nah saudara, kita melihat di sini berita ini tentang keselamatan ini, berita sukacita ini harus disampaikan dari kota ke kota, dari desa ke desa, dari pulau ke pulau, dari gunung ke gunung, dari bangsa ke bangsa sampai ke ujung dunia. Kenapa? Karena setiap orang yang hidup di kota, setiap orang yang hidup di desa, setiap orang yang hidup di sebuah pulau, setiap orang yang hidup di bangsa ini, di negara kita, bahkan di seluruh bumi ini dikasihi oleh Tuhan. Disayangi oleh Tuhan. Inilah berita sukacita untuk kita. Bahwa saudara dan saya yang duduk di rumah Tuhan saat ini, kita semua menerima kasih yang daripada Allah. Ini berita sukacita dari Tuhan untuk saudara. Kalau saudara dan saya menyadari bahwa hidup ini dikasihi oleh Tuhan, apa yang perlu kita cemaskan dan ragukan? Kita punya orang tua mengasihi kita, bersyukurlah kalau kita masih punya orang tua. Tapi Yesus adalah Tuhan. Kita memiliki Bapa di surga yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Dalam situasi kondisi apapun, kasih Allah tetap ada bersama dengan kita selama kita mau mencari Dia. Selama kita mau menyerahkan hidup kita kepada Allah. Itulah sebabnya berita ini harus disampaikan dari desa ke desa. Siapa yang akan dipercaya oleh Tuhan menyampaikan berita sukacita ini, berita keselamatan ini, siapa yang dipercaya oleh Tuhan? Kalau kita melihat di dalam Roma pasal 10 ayat yang ke-9. Firman Tuhan katakan saudara dengan mulut yang mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Dengan hati yang percaya bahwa Allah telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Kita diselamatkan. Kita diselamatkan karena kita memiliki mulut yang mengaku Yesus adalah Tuhan. Kita diselamatkan karena kita memiliki hati yang percaya. Kita mempunyai Allah yang hidup. Saudara dan sayalah yang mengaku, yang percaya. Inilah ya saudara yang Tuhan cari dalam hidupmu. Sehingga saudara dan saya dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan berita sukacita ini. Amin saudara. Kenapa orang yang harus percaya kepada Yesus? Karena orang yang sudah percaya kepada Yesus pasti mengalami kasih Tuhan, pasti mengalami kuasa Tuhan. Ketika saudara dan saya mengalami kasih Tuhan, kuasa Tuhan, maka kita bisa melayani Tuhan dengan kasih. Orang yang sudah mengalami kasih Tuhan, mengalami kuasa Tuhan, mengalami lawatan Tuhan, pasti akan melayani didasari dengan kasih. Bentuk pelayanan apapun kalau kita lakukan dengan kasih, di situ ada Tuhan. Ada Tuhan berarti ada kuasa Tuhan. Ada kuasa Tuhan berarti ada berkat Tuhan di sana. Amin saudara. Ini harus kita renungkan bersama-sama. Ini berita sukacita untuk kita semua. Melayani dengan kasih. Di situ ada Tuhan. Di situ ada kuasa Tuhan. Di situ ada berkat Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Sekarang kita akan melihat tentang 12 murid Tuhan Yesus. Mereka selama 3,5 tahun hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Di depan Pak, masih ada kursi di depan, bisa ditempatin. Ya, ke-12 murid ini selalu bersama dengan Tuhan. Tidur berdekatan dengan Tuhan, melayani berjalan bersama dengan Tuhan. Mereka sudah pasti melihat bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit. Mereka mendengar apa yang dikatakan oleh Yesus. Banyak pelajaran mereka dapat daripada Tuhan Yesus. Setelah Tuhan Yesus naik ke surga, mereka inilah yang meneruskan pelayanan Tuhan Yesus. Saudara, waktu mereka melayani, memberitakan tentang Yesus, tentang kehidupan Yesus, tentang firman Yesus, tentang kuasa Yesus, tentang kematian Yesus, tentang kebangkitan Yesus. Artinya ketika mereka melayani dengan kasih. Saudara, apa yang terjadi? Pelayanan mereka sangat diberkati oleh Tuhan. Karena mereka melayani dengan kasih berarti ada Tuhan di situ. Tidak sedikit
yang buta dijelekkan. Tidak sedikit yang tuli dibuat mendengar. Tidak sedikit yang bisu dibuat bisa bicara. Yang lumpuh dibikin buat berjalan. Kenapa bisa? Karena ada Tuhan menyertai mereka. Kenapa bisa seperti itu? Karena ada kuasa Tuhan. Kenapa bisa seperti itu? Karena Tuhan memberkati mereka. Amin saudara. Ada 12 murid tapi satu gagal. Kita tahu itu Yudas. Kenapa Yudas tidak bisa meneruskan apa yang harus dia lakukan sebagai murid Yesus? Dia gagal. Kenapa dia gagal? Karena dia mengikut Yesus bukan didasari dengan kasih, tapi didasari dengan cinta akan uang. 1 Timotius 6 ayat 10. Akar daripada segala kejahatan adalah cinta akan dia gagal. Tapi saya melihat, saya bersyukur kepada Allah. Dari tahun 2000, awal tahun 2025 sampai akhir 2025 ini, tidak ada satupun di antara jemaat Tuhan Fajar Baru yang gagal mengiring Tuhan. Kenapa? Saudara dan saya mengiring Tuhan dengan didasari dengan kasih. Sudah melihat kuasa Tuhan, melihat pertolongan Tuhan, melihat penyertaan Tuhan, dan melihat berkat-berkat Tuhan. Amin saudara. Dimanapun apapun bentuk pelayanan kalau kita lakukan dengan kasih, di situ ada hadirat Allah. Di situ ada kuasa Tuhan. Di situ ada jamahan ilahi. Dan di situ Tuhan mencurahkan berkat-Nya. Ini yang sering kita merasakan. Yang membuat kita sering menangis di hadapan Tuhan. Tuhan, terima kasih buat kasih. Dan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tadi saya sudah katakan, siapa yang memberitakan berita sukacita itu? Malaikat Tuhan kepada para gembala. Saudara, setelah para gembala menerima berkat sukacita itu, dia juga menyampaikan. Karena dia sudah mengalami, sudah mendengar langsung, dia juga membawa berita sukacita ini kepada Yusuf dan Maria. Mereka sama-sama pergi ke Bethlehem untuk menjumpai Yusuf dan Maria. Setelah mereka sampai di Betel, sudah ayat yang ke-18, tolong tayangkan. Ya, ayat 18. Yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Setelah para gembala ini berjumpa dengan Yusuf Maria, ternyata saudara, bukan Yusuf dan Maria saja ada di sana, dan juga di situ ada semua orang, berarti masih ada orang yang lain yang mendengar berita yang disampaikan oleh para gembala. Dia menyampaikan tentang penglihatan, tentang apa yang mereka dengar, apa yang mereka lihat. Nah, saudara. Jadi orang yang mendengar kabar sukacita ini, yaitu mereka menyampaikan tentang Yesus yang dibaringkan ini juga mereka singgung, sudah dibuat, sudah disampaikan oleh malaikat Tuhan. Jadi orang di sini merasa heran. Saudara pernah mendengar berita membuat kita terheran-heran, saudara? Lagi kesaksian-kesaksian, ya kok bisa begitu ya, kok bisa begini gitu, buat kita heran. Mereka heran kenapa? Karena berita yang disampaikan oleh gembala ini, yang awalnya disampaikan oleh malaikat ini adalah berita surga. Berita sukacita, berita yang di dalamnya ada kuasa, berita yang di dalamnya ada berkat yang memberkati secara roh, saudara. Mereka sangat diberkati, saudara, diberkati. Bagaimana dengan Maria yang mengandung bayi Yesus selama 9 bulan 10 hari, yang bergumul dalam proses persalinan. Nah, di sini ada bapak-bapak yang punya istri. Kalau menyaksikan, mendampingi istri yang sedang melahirkan, saudara bisa bayangkan, melihat bagaimana pergumulan daripada istri kita waktu melahirkan. Nah, ini yang tidak lewat sesar, saudara. Belum lagi mendampingi istri yang sedang hamil, saudara, bisa dibayangkan ya saudara. Yang lihat hamil, ya istri hamil ngidam, susah tidur, kalau perut udah 9 bulan, 8 bulan, waduh mau telentang susah, mau makan, mau duduk susah. Benar saudara, benar-benar persis seperti apa yang Tuhan katakan di Taman Eden kepada Hawa. Itu sebagai konsekuensi atas dosa yang dilakukan. Memang kita orang yang hidup ya keturunan daripada Adam dan Hawa, memang gen
dosa itu ada, tapi puji Tuhan ada Yesus yang sudah menghapus dosa itu. Nah saudara, jadi kita melihat bagaimana respon daripada Maria yang mengandung bayi Yesus selama 9 bulan 10 hari, yang melahirkan dalam pergumulan yang berat ini. Bagaimana responnya ketika mendengar berita yang disampaikan oleh para gembala. Di dalam ayat yang ke-19 kita melihat bersama-sama, ayat kita baca 1, 2, 3. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Apa yang dilakukan saudara? Dia menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkan. Saudara, kalau kita melihat ada beberapa perkara yang disimpan oleh Maria di dalam hatinya. Hanya dia dan Tuhan yang tahu. Hanya dia, Tuhan dan orang-orang sekelilingnya yang dekat dengan dia yang tahu. Nah contohnya saudara, perkara yang disimpan oleh Maria dalam hatinya. Sebelum dia mengandung, malaikat Tuhan sudah datang kepada Maria mengatakan, Maria jangan takut. Engkau mendapat kasih karunia daripada Allah. Kamu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Hendaklah engkau menamainya dia Yesus. Perkara ini dia simpan dalam hatinya. Bukan hanya simpan tapi direnungkan. Saya memposisikan diri saya sebagai wanita. Menempatkan diri saya sebagai Maria yang saya bukan Maria. Kalau saya mengalami hal seperti itu, perenungan apa yang saya ada dalam hidup saya? Sudah pasti, ya pasti saudara. Tuhan terima kasih. Engkau mau mempercayakan tugas yang mulia ini bagiku. Pasti ada ucapan syukur. Engkau mempercayakan aku mengandung bayi Yesus. Engkau meminjam rahimku untuk mengandung bayi Yesus. Tuhan, aku merenungkan ini, aku mendapatkan ini. Kebenaran daripada firman Allah. Bahwa apa yang Tuhan mau, pasti itu akan terjadi. Amin saudara. Apa yang firman Tuhan katakan pasti terjadi. Dia renungkan itu terjadi. Memang akhirnya saudara terjadilah itu. Dia mengandung. Setelah Maria mengandung, ada perkara lagi yang dia simpan di dalam hatinya. Perkara yang mana? Saudara, satu saat Yusuf bercerita kepada Maria bahwa dia pernah mau meninggalkan Maria karena mendengar Maria sudah mengandung. Tapi karena ada malaikat Tuhan mengunjungi Yusuf mengatakan jangan takut mengambil Maria. Karena bayi yang dikandung adalah dari Roh Kudus. Akhirnya Yusuf mengurungkan niatnya dan dia mengambil Maria sebagai istrinya. Ketika Yusuf menceritakan hal ini kepada Maria, perkara ini juga dia simpan di dalam hatinya. Dia jadikan bahan perenungan. Kalau Tuhan sudah memulai, Tuhan tidak pernah berhenti di tengah jalan. Tuhan akan meneruskan tujuan dan karyanya dalam kehidupan kita. Amin saudara. Seandainya waktu itu Yusuf tidak didatangi oleh malaikat Tuhan, kita tidak tahu apa yang terjadi. Pasti dia akan seorang diri waktu melahirkan tanpa ditemani dengan suami. Malaikat atau Tuhan itu luar biasa. Tuhan saudara sudah mengatur kehidupan kita sedemikian rupa. Tidak perlu kita ragukan, sangsikan akan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Amin saudara. Saya ingat Pak Putu pernah bilang, kejadian hari ini berapa tahun yang lalu sudah Tuhan tahu. Apa yang kita alami saat itu Tuhan sudah tahu mama, sekian tahun yang lalu sudah tahu apa yang akan terjadi. Saya bilang iya, saya mengaminkan. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Bukan hanya itu, setelah Maria melahirkan bayi Yesus, lagi-lagi malaikat Tuhan menemui Maria. Maksudnya malaikat Tuhan menemui gembala di padang rumput, menyampaikan bahwa bayi itu telah lahir. Sang juru selamat itu telah lahir. Ketika Maria mendengar apa yang disampaikan oleh para gembala ini, dia simpan dalam hati, dia renungkan. Saudara, semakin kita merenungkan apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita, kita semakin mencintai Tuhan. Amin saudara. Semakin kita merenungkan apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita, semakin kita merenungkan berkat Tuhan, semakin kita merenungkan pertolongan Tuhan, semakin kita merenungkan penyertaan Tuhan, semakin kita merenungkan kekuatan-kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita, kita semakin mencintai Tuhan. Semakin dekat dengan Tuhan. Dan semakin diberkati oleh Tuhan. Amin. Oleh sebab itu jangan pernah lupakan kebaikan-kebaikan Tuhan.
Kadang-kadang kebaikan Tuhan itu hilang karena ditutup dengan segala keluhan masalah kita. Tapi berita sukacita untuk kita semua di tahun ini sudah banyak yang kita dengar. Tapi untuk hari ini saudara, ada Tuhan menyertai saudara. Ada Tuhan berkati kita. Dan ada Tuhan yang tidak akan pernah tinggalkan kita. Ini yang harus kita syukuri. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tadi saya katakan semakin kita merenungkan kebaikan-kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, kita semakin bersyukur atau semakin dekat dengan Tuhan dan juga kita harus semakin menjaga hati yang kecil ini. Saudara, jangan sampai saudara, kita tahu saudara, sekecil apapun celah kalau kita buka untuk iblis, maka iblis akan dapat mengganggu hidup kita. Sekecil apapun celah itu. Ini kesaksian gak boleh saudara ikutin. Ini pengalaman pribadi saya. Saya bisa menyampaikan karena saya sudah mengalami. Kita lagi sibuk-sibuk merayakan Natal. Sibuk-sibuk di tahun 2000, di bulan Desember ini. Kalau saudara, saya boleh renungkan, pergumulan gak kurang-kurang. Pergumulan keluarga yang sangat pelik, sulit untuk diselesaikan. Pergumulan kesehatan, pergumulan pelayanan. Dan juga ada pergumulan keuangan. Karena di bulan Desember banyak pengeluaran. Benar gak saudara? Benar Ibu Aida? Banyak order, tapi orderan banyak juga pengeluaran. Bukan hanya 1-2 orang, semua pada senyum-senyum. Di bulan Desember semua dapat THR yang kerja. Ya saudara. Tapi banyak juga pengeluaran, benar nggak? Ada pergumulan mana? Kita harus penuh hikmat juga mana yang perlu, mana yang enggak. Saya tidak ada planning, saudara, untuk membetulkan pagar rumah saya. Tiba-tiba ada sesuatu, saya harus melakukan itu, saudara. Harus nungguin tukang sampai 10 hari begitu, saudara. Ngurus tukang, tenaga terkuras, uang juga terkuras, ya saudara. Wah pokoknya, ya. Bulan Desember ini penuh pergumulan, tetapi bulan Desember juga ini juga penuh dengan kemenangan daripada Tuhan. Sehingga kita semua dapat tersenyum, saudara, amin. Tersenyum dalam perayaan Natal, belum lagi panitia bekerja dengan luar biasa, pasti juga ada pergumulan-pergumulan. Kita bergumul untuk dana, bagaimana bisa dicukupi, awalnya begini-begini, waduh ternyata sampai saat ini bagaimana dengan bendahara dengan tim, dengan ketua, cukup sampai saat ini. Ada lebih saldo? Rahasia dulu katanya. Masih ada nanti di akhir tahun ya, masih ada pengeluaran. Kita bersyukur saudara buat ini. Nah saudara, ini kesaksian yang saya mau saksikan. 8 hari yang lalu, hari Sabtu, memang lagi ada tukang kerja di rumah. Ada anak satu, ada pemuda gitu ya, yang cari kos. Saya tunjukin ada 2 kamar, coba lihat yang mana gitu kan. Terus dia bilang, ya Bu nanti saya lihat dulu, saya udah lihat tempatnya, saya akan cari juga tempat lain nanti buat perbandingan. Oh ya Dek gak apa-apa, ini kan buat tempat tinggal memang perlu seperti itu. Nanti info aja, ya Bu saya akan info. Keesokan harinya tanggal 21 kan, Natal kan. Ya, saya dapat WA, Bu saya jadi ambil kamar yang satu, nanti sore saya pindah. Saya bilang maaf Dek, jangan sore hari ini. Kan kita mau Natalan, saya biasanya kalau ada orang itu pasti saya ada di rumah gitu ya. Ya kalau gitu saya besok, ya oke besok. Ternyata saudara setelah WA seperti itu, hati saya ini saudara. Biasanya, bukan biasanya, kalau kita, bulan Desember kan banyak pengeluaran. Kalau ada kamar, ada orang isi kan senang ya. Tapi ini sebaliknya saudara, sepertinya ada sesuatu penolakan begitu ya. Sepertinya enggak sejahtera saya. Saudara, ini kenapa ini terus? Kenapa ini, kenapa? Tapi pokoknya membuat saya enggak tenang. Terus sampai saya telepon anak saya yang cewek, adiknya Pak Putu, saya bilang, Dek ada yang cari kok mama begini-begini. Saya ceritakan, kalau mama enggak serak jangan Ma. Berarti ada sesuatu, kalau memang enggak serak jangan. Ya sudah, karena dia bilang gitu, buat saya ya udah. Saya enggak pikir panjang lagi, saya langsung WA, Dek maaf, kamar sudah di booking orang. Benar apa salah? Bohong apa jujur? Bohong. Pendeta juga manusia. Ya saudara.
Setelah itu, sebelumnya juga saya sudah bilang, waktu hati saya enggak enak, Dek minta fotokopi KTP enggak dikirim. Kan segera dong gitu, enggak sampai itu. Akhirnya saya bilang, setelah dapat dari anak saya bilang begitu, kalau enggak serak jangan, saya bilang seperti itu, bohong. Gitu. Nah setelah saya itu bilang seperti itu, saya belum sadar kalau saya sudah melakukan dosa. Kadang-kadang kita berdosa enggak sadar, saudara, berbohong, enggak sadar, saudara. Sampai akhirnya WA itu datang, bilang gini, Bu, saya merasa dirugikan. Wah, gitu kan. Ya benar juga, omongan juga enggak enak. Aduh, di situ saudara, saya sudah membuka celah sedikit bohong, gitu kan. Untuk menutup bagaimana, untuk membenarkan diri dengan cara berbohong, gitu kan. Ya saudara, akhirnya saudara, itu celah membuat saya enggak damai. Ya, saya merugikan dia. Tapi tadinya waktu saya udah bilang, udah di booking itu tenang gitu, damai. Tapi sekarang waktu ada WA dari dia kembali saudara, tambah menjadi-jadi. Tadinya enggak serak gimana gitu perasaan saya, sekarang kayaknya satu, sekarang udah dua. Masa apa besarnya, lebih besar daripada yang sebelumnya. Itu hari Natal. Ini pendeta yang akan berdoa. Saudara, saya ke gereja dengan hati yang enggak ada damai sejahtera, sama sekali enggak ada damai. Sampai saya dapat di kamar di bawah, saudara. Kalau itu kamar punya telinga, punya mata, dia bisa bersaksi. Di sanalah saya bergumul. Hati saya, roh saya tersungkur di hadapan Allah, minta ampun. Kalau saya sudah merugikan orang itu, ampuni saya. Tapi kalau dia punya niat tidak baik akan merugikan saya, urusan dia dengan Tuhan, bukan urusan saya. Pokoknya saya minta ampun Tuhan. Sampai lama sekali saya bergumul dari nol tuh gak enak saudara. Kalau memulai dari nol bergumul tuh gak enak. Kan setiap bilang Tuhan ampuni sepertinya terintimidasi, ada gangguan lagi, ada peperangan di situ. Dan akhirnya Tuhan yang hidup menyelesaikan masalah ini. Diberikanlah saya ketenangan dan dipulihkan hati saya. Kenapa saudara? Saya tidak menerima anak ini karena saya butuh uang, sebenarnya butuh uang juga. Karena sebelumnya sudah ada kejadian. Kejadian ini nanti saya saksikan di tahun 2026. Karena ini nanti terlalu lama. Ya masih 1 tahun lagi benar Pak Jamal. Ya nggak apa-apa, tapi saya berjanji saya akan saksikan. Saudara, ada berkat juga yang luar biasa saudara. Saudara, saya dirugikan, tapi saya diuntungkan oleh Tuhan. Itulah temanya nanti, tema kesaksiannya. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tolong ini pelajaran ini, apa yang saya saksikan jangan diikutin. Saya juga tidak mau terulang kedua kali, Tuhan cukup. Untuk saya kembali memulihkan hati ini, atau untuk hati ini bisa dipulihkan kembali, saya harus bergumul habis-habisan. Sementara saya harus melayani jemaat, bagaimana ada tamu, ada acara Natal, waduh saudara, pergumulan yang luar biasa. Tahu sendiri saudara, berkat pergumulan ini habis Natal saya ambruk saudara. Ambruk, tapi Tuhan akhirnya pulihkan. Sampai Pak Sarmen bilang tadi sama saya, kenapa waktu itu ibu enggak ajak Mbak aja, yang tahu persis Ibu Norma. Sebegitu serangan itu luar biasa, tapi kemenangan daripada luar biasa. Saya tidak sampai ke dokter. Dokter di atas segala dokter memulihkan saya. Bapak Ibu yang dikasih itu, ada banyak perkara yang Tuhan berikan kepada kita. Yang kita dapatkan daripada Tuhan perlu kita simpan di hati kita seperti Maria dan renungkan di sana, sehingga saudara dan saya akan menjadi anak-anak Tuhan lebih semakin hari semakin kuat, semakin hari semakin melihat kasih Tuhan, dan semakin hari semakin cinta Tuhan, dan semakin hari semakin diberkati oleh Tuhan. Amin. Coba beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, yang terakhir kita akan melihat saudara bagian ketiga, bagaimana respon. Ya, kita akan melihat sekarang saudara yang setelah apa yang dilakukan oleh para gembala setelah menyampaikan berita sukacita ini kepada Maria dan Yusuf, apa yang dilakukan? Ayat yang ke-20, tolong tayangkan. Ayat yang ke-20. Ya, yuk baca bersama-sama.
Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dari mereka lihat, semua sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Segala sesuatu yang mereka lihat, segala sesuatu yang didengar oleh para gembala ini persis seperti apa yang dikatakan oleh malaikat kepada mereka. Firman Allah adalah iya dan amin. Amin saudara. Para gembala ini bersaksi pada Yusuf, pada Maria, kepada orang-orang di sana. Mereka tidak menolak kesaksiannya, mereka mengaminkan. Yakin dan percaya. Sudah siapapun yang berdiri di mimbar ini menjadi WL. Kalau mengatakan jemaat Tuhan, yuk kita memuji Tuhan. Saudara meresponi, pasti WL juga akan semangat. Amin. Siapapun khotbah di mimbar ini, kalau menyampaikan firman Allah diresponi oleh jemaat pasti pengkhotbah juga semangat. Amin. Oleh sebab itu saya sangat senang saudara. Saya duduk di depan mendengar firman Allah. Meskipun di depan saya bisa merasakan roh saya. Bagaimana saudara antusias terhadap firman-firman yang disampaikan dari mimbar ini. Mimbar ini milik Tuhan. Dan milik kita juga. Karena di sini kita diberkati oleh Tuhan. Jadilah anak-anak Tuhan yang terus bertumbuh. Saya yakin dan percaya. Waktu firman Tuhan katakan waktu para gembala ini. Saudara setelah menyampaikan berita sukacita ini mereka kembali kemana saudara? Mereka kembali ke kota? Ya, kembalilah gembala-gembala ini. Saudara bisa menangkap ini kembali kemana mereka? Kembali ke padang rumput, kembali kepada profesinya. Benar nggak saudara? Sebagai gembala. Saudara kita di sini-sini masing-masing punya profesi. Sebagai karyawan, sebagai pengajar, sebagai kepala mungkin dalam perusahaan. Sebagai apa lagi? Sebagai pengusaha. Apapun profesi kita saudara. Tuhan selalu melibatkan saudara di dalamnya. Untuk kita bisa bersaksi menceritakan tentang keselamatan ini. Mungkin dengan cara yang sederhana. Enggak harus sekolah Alkitab dulu. Belum tentu orang sekolah Alkitab itu terpanggil juga saudara. Kita banyak melihat kan. Saya tidak mengecilkan, kita senang Rafika dan juga Prancis. Dari sini dia berangkat sekolah Alkitab. Sekarang mereka ada yang satu di Bali, yang sekarang si Prancis masih pendidikan terakhir, semester terakhir, sedang bergumul. Mempersiapkan skripsi, senang. Tapi banyak juga yang gagal. Tadinya sekolah Alkitab akhirnya menjadi pengusaha. Saudara, sesuai dengan panggilan tuh kita enggak menyalahkan. Tetapi apapun profesi kita tetap ada pesan Tuhan supaya kita tetap menjadi anak Tuhan yang melakukan tugas tanggung jawab kita di hadapan Allah untuk menjadi saksi, untuk menjadi berkat ucapan, tindakan dan sikap kita. Amin saudara. Mari kita akan terus belajar dan belajar daripada firman Allah. Sehingga saudara dan saya akan menjadi anak-anak Tuhan. Bukan hanya mendengar firman Allah. Tahu tentang berita Natal. Tapi renungkanlah Natal tahun 2025 ini. Dengan berkat-berkat yang Tuhan berikan. Sehingga saudara akan menjadi anak-anak Tuhan. Semakin dicintai oleh Tuhan. Dan semakin diberkati oleh Tuhan. Inilah saudara firman Tuhan yang singkat ini kiranya berkat kita masih ada nanti berkat di penghujung tahun 2025. Oleh sebab itu ayo datanglah rame-rame untuk kita bersama-sama merayakan penghujung tahun menyambut tahun baru. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Haleluya, haleluya. Allah yang hidup kepada Allah yang luar biasa. Kami bersyukur kami boleh ada di rumah Tuhan saat ini mendengar firman Allah. Memuji menyembah Allah. Ini bukan, meskipun ini bulan terakhir, minggu terakhir di tahun 2025. Ini bukan hari terakhir, bukan berkat terakhir. Engkau berikan bagi kami. Masih ada berkat-berkat berikutnya. Kami bersyukur. Kiranya kami boleh merenungkan kasih Tuhan, penyertaan Tuhan, berkat pertolongan Tuhan sepanjang 2025 ini. Hati kami semakin dekat dan kami semakin dicintai oleh Allah. Dalam nama Yesus, Allah yang hidup memberkati kami. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih buat Ibu Gembala
yang sudah menjadi berkat buat kita lewat kebenaran firman Tuhan. Kita mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini saja. Semua Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Berhenti mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kami akan mengucap syukur selama-lamanya kepada Allah. Kepada Allah yang membimbing, yang memimpin dan yang memberkati kami. Kepada Allah yang mengarahkan kehidupan kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang lebih baik. Lebih berdekat dengan Engkau, lebih mengasihi Allah, lebih mengasihi sesama lagi. Dalam nama Tuhan Yesus, berita sukacita, berita Natal ini tidak cukup berhenti sampai di sini saja. Tuhan, ini akan terus kami bawa. Ini akan terus mendampingi hidup kami. Ini akan terus menuntun hidup kami. Supaya dalam hidup ini, di dalam kehidupan kami Tuhan, kami boleh menjadi saksi Tuhan. Bahwa kami adalah orang yang diberkati oleh Allah. Kami adalah orang yang menerima janji-janji Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik dan sangat baik. Terima kasih buat ibadah pertama dan kedua. Dalam urapan pimpinan Tuhan, Engkau memberkati pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan. WL Singer pemusik Tuhan, bagian sound, begitu juga bagian Tuhan multimedia, Asyir, semuanya Tuhan, Engkau telah memberkati. Kami mohon Tuhan, di dalam ibadah tutup tahun, Tuhan berikan kami cuaca yang baik Allah. Sehingga kami boleh bersama-sama datang ke rumah Tuhan. Untuk memuji, menyembah, mensyukuri berkat Allah bersama-sama. Untuk berdoa bersama-sama. Bergandengan tangan dalam roh. Bergandengan tangan dalam satu kasih. Bergandengan tangan di dalam kesatuan roh. Kami akan datang kembali kepadamu di tempat ini. Kiranya tempat ini adalah tempat menjadi tempat kesukaan Allah. Di sini nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan diagungkan, dan firman Allah ditaburkan. Terpujilah akan nama Tuhan. Sebentar lagi Tuhan, umat-Mu akan kembali ke rumah masing-masing. Mungkin ada kegiatan urusan yang akan mereka kerjakan, lakukan. Tuhan berkati mereka, sertai mereka. Apapun yang dilakukan oleh mereka dibuat berhasil oleh Tuhan, disertai, diberkati oleh Tuhan. Yang sekolah, yang studi diberkati oleh Tuhan. Yang masih kuliah Tuhan, di dalam nama Yesus berikan kepada mereka kemampuan untuk meneruskan sampai mereka dapat menyelesaikan kuliah dengan baik dan tepat pada waktu, dengan kecukupan dana, kecukupan hikmat daripada Allah. Tuhan, terima kasih buat yang berusaha. Tuhan, berkati usaha kami. Buat yang bekerja, berkati pekerjaan kami. Tuhan, apapun yang kami lakukan, Allah lah yang berjanji membuat kami berhasil. Di dalam nama Yesus Tuhan, berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Sarmandi yang saat ini kurang sehat. Dalam nama Yesus, yang sedang dalam pelayanan, Tuhan berkati pelayanannya, berkati kesehatannya, berkati Ibu Norma, berkati Sifra dengan kesehatan daripada Allah. Berkati juga Tuhan Papa Abe yang ada di rumah sakit. Lawatan Tuhan, kuasa Tuhan menjamah menyentuh, terjadilah kesembuhan. Bahkan ada Pak Fuko saat ini masih perlu kekuatan daripada Allah untuk tetap kuat tegar mengiring Allah, karena Yesus selalu ada bersamanya, bersama dengan keluarga. Semua kami yang hadir Tuhan, kalau ada di antara kami yang sakit, dijamah disembuhkan oleh Tuhan, yang lemah dikuatkan oleh Tuhan, yang saat ini merasakan keresahan di hati dipulihkan oleh Allah. Allah pemulih ekonomi kami, Allah pemulih kesehatan kami, Allah lah juga yang memulihkan keluarga kami. Terpujilah akan nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan,
Tidak ada sesuatu yang lebih menyenangkan selain kita ada di dalam hadirat Allah. Selain kita berjumpa dengan Allah, ini adalah sesuatu yang menyukakan, membahagiakan kita. Di dalam kebahagiaan yang berasal daripada Tuhan, saudara angkatlah tanganmu di hadapan Allah. Allah yang membuat engkau bahagia, Allah yang memberkati engkau akan terus mencurahkan berkat-Nya dalam hidupmu. Haleluya, haleluya. Di dalam kekuatan kuasa Tuhan, di dalam kebenaran-kebenaran firman Allah kami berjalan. Di dalam hadirat Allah kami mengangkat tangan kami di hadapan Allah. Kami akan pulang bersama-sama dengan berkat daripada Allah Bapa melimpah-limpah turun atas kehidupan kami. Roh sukacita, damai sejahtera Allah melingkupi kehidupan kami. Oleh sebab itu terima berkat ini dan pulang dengan penuh sejahtera daripada Allah. Mulai saat ini dan sampai selama-lamanya saudara dan saya diberkati oleh Tuhan. Haleluya.